sore hari ini. Mari, yang pertama adalah Dr. Abu Bakar. Sebentar. Dr. Abu Bakar ini merupakan menjalani fellowship di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo di Makassar. Kemudian yang kedua oleh Dr. Fuad Arbi. Fuad Arbi ini merupakan menjalankan pendidikan fellowship di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Mungkin saya rasa Dr. Fuad dulu yang pertama akan presentasi. Silakan kepada Dr. Fuad, waktu Anda 10 menit. Ya, terima kasih Dr. Suci, moderator. Ya, silakan Dr. Fuad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan sore ini saya akan mempresentasikan case saya di fellowship yang settingnya yaitu setting pasien dengan primary PCI, di mana pada kasus ini ditemukan high thrombus burden, dan bagaimana kita menyikapinya, apakah we fight it or we leave it. Sebagai pendahuluan, primary PCI merupakan suatu grup prosedur invasif yang bertujuan untuk merestore aliran darah ke miokardium akibat adanya suatu blokade dari penyakit arteri koroner. Kita ketahui bahwasanya secara patofisiologi, STEMI ini disebabkan oleh karena adanya intracoronary thrombus yang disebabkan oleh rupturnya plak yang menyebabkan oklusi parsial ataupun komplit dari pembuluh arteri koroner. Nah, berbicara mengenai thrombus tadi, thrombus burden yang kita temui pada setting primary PCI itu sifatnya sangat bervariasi, bisa jadi thrombus kecil sampai thrombus yang sangat banyak dan sangat besar, dan ini kaitannya akan mempengaruhi terhadap kesuksesan dari prosedural yang kita lakukan, juga beberapa komplikasi yang mungkin terjadi. Saya masuk ke ilustrasi kasus. Ini pasien laki-laki 65 tahun dengan keluhan nyeri dada tipikal onset 10 jam dengan diagnosis pada saat itu yaitu acute inferior STEMI. Nah, dilihat di sini bahwasanya terdapat oklusi total di mid RCA. Kemudian kita lakukan wiring, kebetulan wiringnya bisa tembus sampai ke distal. Kemudian juga kita inserting balloon, juga bisa tembus sampai ke distal. Nah, setelah insersi balon, kita lihat flow-nya lagi secara angiografi, ternyata tetap belum terbuka maksimal, tidak terbuka, masih oklusi total di sini dengan thrombus burden grade 5. Lalu kita putuskan untuk melakukan manual aspirasi thrombus berulang kali di sini dengan diameter 7 frank. Nah, setelah itu didapatkan thrombus pada pasien ini. Namun, ketika kita angiografi ulang, itu masih ditemukan adanya banyak thrombus di sini, thrombusnya cukup besar. Kemudian juga ada di distal masih ada terdapat thrombus. Dengan berulang multiple kali kita lakukan manual aspirasi thrombus, nah, kita putuskan untuk pasien ini dihentikan tindakan dan kita lakukan deferred stenting strategi. Sementara deferred stenting strategi period, kita optimalisasi pemberian antiplatelet dan antitrombotik, juga pemberian high intensity statin, dan sebaiknya juga dilakukan GP2-GPA, teman pada kasusnya kita tidak berikan karena masalah logistik. Dan 3 hari setelah itu, setelah kita amankan pasiennya, kita lakukan angiografi ulang, kita dorong ke cath lab, lakukan kateterisasi ulang. Berikut hasil angiografi pada pasien ini. Terlihat bahwasanya masih sedikit sekali, artinya ada perbaikan dari thrombus load-nya juga sedikit berkurang, cuman masih cukup banyak di daerah distal ini juga. Lalu kita putuskan untuk kembali melakukan manual aspirasi thrombus pada pasien ini. Nah, ini hasilnya, hasil setelah dilakukan multiple aspirasi thrombus. Seperti ini kita lakukan, kemudian kita lanjutkan dengan stenting implantation di distal arteri RCA, yaitu ukuran stent 423.
Nah, saya masuk ke sesi diskusi, bahwasanya pada STEMI Guideline 2017 dari SC, itu ada new recommendation dari mengenai dari deferred stenting strategy, di mana routine use dari deferred stenting ini is not recommended, yaitu kelas 3B. Ini berdasarkan dari studi yang cukup besar pada tahun 2017, yaitu studi Darami-Differ trial pada 1.215 pasien STEMI. Ini didapatkan bahwasanya deferred stenting itu is not superior dalam hal menurunkan CV cardiovascular outcome dibandingkan dengan immediate stenting. Dan juga dilihat pada ke depan nantinya bahwasanya justru rutin deferred stenting ini berkaitan dengan kemungkinan untuk terjadi target vessel revascularization nantinya. Ada beberapa studi lain yang menceritakan tentang deferred stenting ini yang sebelumnya, yaitu ada innovation study tahun 2016. Itu juga menyatakan bahwasanya routine deferred stenting itu tidak secara signifikan tidak bisa menurunkan infarct size dan MVO dibanding dengan immediate stenting. Namun studi yang sebelumnya lagi, yaitu tahun 2014, yaitu dari deferred STEMI, menjelaskan bahwa deferred stenting ini bisa menurunkan kejadian no reflow dan meningkatkan myocardial salvage. Namun memang ini sifatnya kekurangannya yaitu open label design. Nah, pada pasien ini kita putuskan untuk melakukan deferred stenting strategi karena memang ketika setelah berulang kali melakukan aspirasi trombus secara manual, memang didapatkan trombus burden yang masih cukup tinggi, yaitu sekitar trombus burden 4, di mana juga trombusnya besar-besar, sehingga kita mengetahui bahwasanya dengan kalau dilakukan implantasi stent atau stenting pada kondisi highly thrombotic ini, maka akan justru pada suatu literatur menyatakan ini akan meningkatkan resiko terjadinya distal embolisasi dan justru meningkatkan kejadian komplikasi periprosedural. Nah, dan juga dikatakan bahwasanya jika high burden of thrombus itu terlihat pada hasil angiografi terakhir kita, itu deferred stenting merupakan salah satu strategi yang dibutuhkan, di mana pada defer period itu kita justru bisa mengoptimalkan pemberian antiplatelet dan antitrombotik itu untuk nantinya berusaha mengurangi thrombus load dari pasien ini dan justru bisa mengurangi terjadinya risiko komplikasi seperti no reflow pada saat kita akan melakukan tindakan berikutnya. Juga dijelaskan pada suatu review di World Journal of Cardiology tahun 2014. Di sini diceritakan bahwasanya deferred stenting strategy ini juga bisa meningkatkan perfusi terhadap miokard nantinya, mengurangi kejadian distal embolisasi jika dibandingkan dengan immediate stenting implantation. Nah, dengan melakukan deferred stenting ini kita bisa mengurangi atau meng-cool off dari group filtration sehingga diharapkan nanti lebih stabil pasien untuk dilakukan tindakan stenting pada beberapa hari berikutnya. Sebagai kesimpulan pada kasus ini bahwasanya large and high thrombus burden itu memang terkadang cukup sering kita jumpai pada saat tindakan primary PCI, dan deferred stenting implantation pada beberapa kasus primary PCI itu masih bisa untuk diterapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Fuad atas presentasinya. Memang masalah ini masih menjadi problema pada kasus-kasus high thrombotic burden. Berhubung belum ada pertanyaan, mari kita tanya pendapat dan komentar dari para senior. Mungkin yang belum, Dr. Munawar, Dok. Silakan, Dok. Selamat sore, Dr. Munawar. Selamat sore. Iya, Dok. Ya, ini memang menjadi pertanyaan. Tapi kalau kita lihat guideline, memang routine thrombus aspiration itu menjadi tidak boleh. Routine, maksud routine itu selalu melakukan aspirasi. Nah, ini kalau menurut saya sih, kalau melihat ada trombus besar begitu memang harus kita lakukan aspirasi. Tapi aspirasi sendiri tentu punya teknik tertentu. Kalau enggak, kita bisa ada stroke dan sebagainya. Jadi yang penting nomor satu dalam trombus aspirasi ini
kita melalui suction itu sebelum suction kita menyentuh thrombus, itu nomor satu. Lalu kalau sudah menyentuh thrombus, itu kita harus selalu melihat kapan dia stop. Kalau stop berarti itu kateter kita penuh dengan thrombus. Jadi harus kita tarik pelan-pelan, guiding kita harus masuk ke dalam koroner, jangan sampai di luar, agar supaya thrombus itu bisa lepas dari itu yang pertama. Kalau kemudian kita ulang, kadang-kadang tidak seluruhnya itu bisa terambil, apalagi kalau melihat thrombus seperti kasusnya Dr. Fuad tadi. Jadi kita semaksimal mungkin. Kadang-kadang dengan memindahkan wire kita dari satu cabang ke cabang lain, angle untuk mendapatkan thrombus juga bisa mengambil thrombus ya di sisi lain. Itu yang harus kita lakukan. Kalau itu tidak bisa, target kita sebenarnya dalam primary PCA adalah Timiflow 3. Jadi kalau Timiflow 3, lalu ada blastnya sudah cukup baik, kita masih melihat thrombus berhenti di sana. Kemungkinan kalau akan, jadi yang kita khawatirkan adalah kalau terjadi distal emboli, apalagi distal emboli yang masuk ke dalam cabang-cabang dan sebagainya, micro vaskular, nanti obstruction bisa terjadi, dan ini akan tentu saja akan mempunyai dampak pada pasiennya. Jadi yang kita berikan bukan antiplatelet kalau seperti itu, tentu kita bisa memberikan thrombolysis intrakoroner. Nah, thrombolysis intrakoroner ini juga ada tekniknya untuk memberikan. Saya tidak memberikan thrombolysis melalui guiding kateter. Karena kalau itu thrombusnya itu ada di, misalkan tadi di katakanlah di LAD misalkan, kemudian kita kasihkan di guiding, itu thrombolysis bisa saja dia masuk ke dalam cabang yang sebenarnya nggak ada thrombus. Ya. Tapi kalau RCA umumnya kita bisa langsung memberikan di lewat guiding. Tapi kalau bisa saya melakukan yang thrombus suction ini kita masukkan dekat dengan atau di dalam thrombus, di dalam yang banyak thrombusnya, kemudian thrombolysis kita berikan apakah pakai alteplase atau pakai apa saja. Dosisnya saya kira sesuai dengan banyak thrombus, tidak full dose, tapi barangkali 1/5, 1/4 dari yang biasa kita berikan secara sistemis sudah lebih dari cukup, dan kita berikan pelan-pelan. Biasanya sih sangat bagus untuk menghilangkan thrombus. Jadi sekali lagi bukan GP2-P3A. GP2-P3A adalah antiplatelet, tidak bisa menghancurkan thrombus yang ada di situ. Yang pas mestinya adalah thrombolysis. Bahwa nanti thrombolysis ditambah dengan GP2-P3A, saya kira nggak ada masalah. Tapi dengan adanya oral thrombolysis, oral antiplatelet yang sangat bagus, rasanya dengan intracoronary thrombolysis yang kita berikan lewat thrombus suction itu, saya kira akan jauh lebih efektif ketimbang kalau kita berikan lewat guiding catheter. Itu adalah pendapat saya. Jadi kesan saya sih ini sudah cukup bagus ya, tapi akan lebih bagus lagi kalau kita memberikannya thrombus suction-nya akan menjadi lebih baik. Jangan takut mengenai guideline. Guideline is based on banyak exclusion kriteria yang dan sebagainya dari randomized clinical. Logika kita, rasional kita harus lakukan. Ya, terima kasih Dr. Gunawan. Dr. Gunawan, apakah ada tips and trick kalau memang trombusnya besar, tidak bisa keluar lewat thrombus aspiration? Apakah kita bisa menggunakan aspirasi lewat guiding catheter atau mother and child? Bagaimana, Dok? Tapi yang maaf, ya, Dok. Angiojet yang digadang-gadang bisa memberikan yang lebih bagus, dalam trial juga tidak bagus, artinya mortalitas menjadi lebih banyak dan sebagainya. Tapi boleh saja kalau itu memang bisa, dan itu deep throat artinya masuk ke dalam koroner, bisa saja kita berikan. Tapi kalau seperti tadi saya kira sih kita dengan
angle yang berbeda mungkin bisa kita bisa mengambil lebih banyak lagi. Saya kira untuk mengambil keseluruhan mungkin juga susah. Oleh karena itu tambah dengan trombolisis intrathrombus dan sebagainya mungkin akan jauh lebih baik. Ya, terima kasih dok. Ya mungkin satu tanggapan lagi mungkin dari Dokter Nahar dok. Apakah Dokter Nahar ada komentar dan tanggapan dok? Atau Dokter Sodiko Rifki, apakah Dokter Rifki ada tanggapan dok? Nah, ya, oke. Masih. Sore Dokter Rifki. Ya, jadi saya kira kasusnya tadi bagus sekali ya untuk pembelajaran kita bersama. Jadi tadi Dokter Munawar catatan tip and tricks untuk mengurangi stroke ya, karena memang salah satu kendala pada penggunaan tromboaspirasi ini bisa menimbulkan stroke. Jadi Dr. Munawar sudah mengingatkan jaga guiding catheter jangan sampai mundur pada waktu kita menarik thrombosuction. Kemudian yang kedua juga setelah thrombosuction dikeluarkan jangan lupa disedot yang ada di kateter. Ya. Ya paling enggak itu di dalam itu ada dengan extension panjang paling enggak itu 6 cc. Jadi kita mungkin perlu sedot sekitar 8 sampai 10 cc ya untuk memastikan bahwa siapa tahu ada remah-remah trombus yang tertinggal di dalam kateter. Nah, itu kadang-kadang kita dapatkan juga itu ya, ada. Nah, itu kalau kita injek kembali bisa masuk ke koroner, kalau kita terlalu kenceng bisa guidingnya mundur dan lari ke atas bisa bikin stroke juga. Jadi itu mungkin tambahan untuk tip and trick untuk mengurangi kemungkinan stroke dengan penggunaan thrombosuction. Tadi apa namanya disampaikan Dr. Munawar juga salah satu untuk mengurangi thrombus burden itu dengan menggunakan fibrinolytik intrakoroner ya. Biasanya dosisnya sekitar 20% dari intravenous, jadi sekitar 300 ya, 300 international unit ya, itu mungkin diberikan pelan-pelan. Saya kira tipnya tadi Dr. Munawar untuk menggunakan itu lebih pasti lagi dengan menggunakan microcatheter atau thrombosuction sendiri ya, untuk langsung ke lesi yang itu. Tetapi memang secara teoritis GB2B3A adalah antiplatelet dan mestinya tidak menimbulkan lisis dari trombus. Tapi pengalaman kita memang mengurangi juga risiko timbulnya slow flow dan terbentuknya trombus lebih banyak. Jadi biasanya kalau saya kebetulan misalnya tersedia GB2B3A, sebelum thrombosuction saya kasih dulu intrakoroner GB2B3A. Ya, paling enggak itu kita harapkan bahwa pada fase itu kan fase akut pembentukan trombus sangat aktif. Paling enggak kita menghalangi timbulnya trombus baru dengan masuknya thrombosuction ke dalam koroner, kan dia membuat trauma-trauma juga di dalam situ ya. Kemungkinan akan merangsang timbulnya trombus baru. Nah, dengan ditambahkannya itu barangkali akan mengurangi terbentuknya trombus baru, sementara kita harapkan lisisnya adalah dilakukan oleh tubuh sendiri melalui plasmin ya, endogen. Jadi itu saya kira juga berguna kalau kita tidak tersedia misalnya fibrinolytik di cath lab. Nah, itu barangkali juga berguna. Dan jangan lupa juga kalau pada primary PCI ini apalagi dengan trombus burden besar seperti itu ya, tentunya kita dosis heparin yang kita gunakan kita tambahi biasanya ya. Dan kalau kita punya ACT mungkin kita targetkan ACT-nya lebih tinggi sehingga itu juga akan mengurangi terbentuknya trombus baru selama proses thrombosuction tersebut. Kemudian juga saya pernah dapat itu ada pasien Belanda yang kena serangan kebetulan di Semarang waktu itu, infark akut di right coronary artery. Dia rupanya seorang pemain bola, jadi koronernya besar sekali, dan dia sudah pernah dipasang stand-nya besar sekali, mungkin diameternya mungkin di atas 5 ya. Dan stand itu stand generasi pertama, Palmashat kalau nggak salah itu. Jadi masih kelihatan seperti jaring-jaring kawat gitu, besar sekali di right coronary artery. Sehingga saya lihat itu stand tidak mungkin ada yang cocok lah size-nya di waktu itu di cath lab kita. Sehingga
saya lakukan thrombosuction yang berulang-ulang saja sampai mengalir. TIMI 3 walaupun trombusnya masih lumayan banyak. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan dengan heparin dan GB2B3A. Kemudian pasien bisa pulang dengan baik, dan karena pasiennya kemudian setelah sekian lama kita CAT ulang, ternyata sudah bersih ya. Jadi kadang-kadang dalam situasi RCA yang sangat besar, kalau kita nggak punya ukuran stent jangan dipaksakan, karena itu malah bisa bikin slow flow. Jadi saya kira dalam kasus tadi deferred stenting mungkin memang satu pilihan untuk mencegah slow flow atau no reflow, di mana kalau itu terjadi bisa repot sekali ya, karena aliran dari kolateral pun bisa terganggu masuk ke daerah yang tadinya mungkin sudah mengalir karena terisi mikrotrombus ya, dari trombus yang besar itu. Sehingga tadi saya kira deferred stenting adalah pilihan yang saya kira logis. Dan kemudian kalau besar sekali kadang-kadang kita tidak perlu memaksakan, thrombosuction saja, kemudian kalau asal mengalir sudah bagus kasih heparin dan mungkin GB2B3A. Kemudian kita evaluasi beberapa hari kemudian atau minggu kemudian. Kemudian kita juga bisa berikan tambahan oral antikoagulan untuk di luar rumah sakit ya. Saya kira itu mungkin beberapa tambahan dari saya untuk kasus tadi, di mana trombus bedennya memang besar sekali dan RCA-nya juga besar, sehingga memang risiko slow flow atau no reflow sangat besar. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya dok, satu lagi pertanyaan dok, mau untuk tips and triknya saja, kalau trombolitik intrakoroner itu pengencerannya pakai dextrose atau NaCl seperti kita memberikan NTG? Saya kira mungkin dextrose lebih netral ya. Dextrose saja mungkin lebih netral. Untuk pengencer aja? Ya. Ya, oke dok. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Soliku Rifki, terima kasih Dr. Fuad atas presentasinya.